Ini adalah Tyson setelah bebas dari penjara. Pertama kali menghadapi musuh bebuyutannya. Pertarungan ini adalah pertarungan abad yang tertunda, karena semua orang telah menunggunya selama 6 tahun. Sebelum Tyson dipenjara, setelah mengalahkan Douglas, rencananya adalah Paman dan Holyfield akan menyelesaikan pertarungan puncak yang dinanti-nantikan. Namun, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Dalam pertandingan di Tokyo, Jepang, Tyson merasakan kekuatan perangkap kecantikan. Dia kalah dalam pertandingan itu secara mengejutkan, kemudian terlibat dalam skandal, dipenjara karena kasus asmara. Hingga tahun 1996, Tyson akhirnya bebas dari penjara. Dan pertandingan ini pun dijadwalkan. Dia mengalahkan Bruno dan Sheldon Del. Hanya dalam 4 ronde singkat, dia merebut kembali sabuk juara yang pernah hilang. Setelah kembali ke tahta, Tyson secara bertahap mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Bahkan sampai pada titik kehilangan diri sendiri. Dia tidak menganggap Holyfield serius. Bahkan tidak punya waktu untuk secara khusus mempelajari gaya bertarung Holyfield. Setelah menonton rekaman di bandara, dia langsung naik ring dengan perlengkapan lengkap. Mungkin pada saat itu di mata Tyson, Holyfield belum cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Pertarungan ini terjadi di tahun 90-an. Tyson mendapatkan 35 juta dolar AS. Holyfield hanya mendapatkan 15 juta dolar AS. Bahkan sebagian besar masyarakat saat itu berpikir Tyson akan menang dengan mudah. Bahkan perusahaan taruhan saat itu memberikan odd yang mengejutkan, 25-1. Dan Holyfield melihat semua ini, tetapi tidak menunjukkan reaksi apapun. Karena bagi Holyfield, yang ada di matanya hanyalah mengalahkan juara tinju Tyson. Bahkan untuk mengalahkan Tyson, Holyfield secara khusus menghabiskan 17 minggu untuk pelatihan khusus melawan Tyson. Dan dengan uangnya sendiri, dia mendatangkan mitra tanding yang mirip dengan Tyson untuk menjadi lawan latihannya. Jadi, Holyfield sudah siap untuk pertarungan ini. Dia akan mengalahkan ikon tinju Mike Tyson. Pertandingan dimulai, Tyson masih dengan gaya biasanya. Tanpa basa-basi, hanya ingin menang cepat. Tyson mengarah ke kepala Holyfield yang botak dengan sebuah pukulan keras yang sangat kuat. Dampak dari pukulan ini bahkan membuat Holyfield terdorong mundur ke tali ring. Ini juga merupakan unjuk kekuatan dari juara tinju Tyson kepada Holyfield. Serangan kombinasi Tyson yang agresif datang seperti angin puting beliung. Holyfield takut tidak mampu menahan, hanya bisa meredam dengan perkelahian dan dorongan. Meskipun Tyson saat ini tidak lagi berada di puncak kejayaannya, namun masih memiliki kemampuan penghancur di setiap ronde, membuat Holyfield tanpa sadar menghindar sedikit. Selanjutnya, Tyson melanjutkan serangan kuatnya, terus-menerus menekan Holyfield secara psikologis. Namun, Holyfield yang licik dan berpengalaman, tidak hanya tidak tegang atau takut, tetapi juga mampu menahan badai dahsyat Tyson, dan sudah beradaptasi dengan ritme Tyson. Selanjutnya, Holyfield mulai melakukan serangan balik yang kuat. Itulah rencana permainannya, tapi dia terkena pukulan. Tyson harus tenang dan bertarung seperti biasa. Ketika mereka mendekat, ikat dia dengan erat dan segera ikat dia. Tapi bahkan di sana ada perang sebagai satu. Jadi, di atas ring tinju, kita akan saling memukul dengan keras. Holyfield bisa dihentikan dengan Holyfield Olimpiade dengan kombinasi yang mengenai kepala Tyson. Dan itu akan menjadi satu pukulan dan itu saja. Kemudian mendekat lagi, kita akan bertanya-tanya tentang pukulan lurus. Pukulan tangan kanan oleh Tyson yang mendarat. Menarik diri dari ronde ini, dia menempatkan perintah, dia menempatkan jenis pertarungan yang satu ini. Saat kita menuju bel. Saat pertandingan memasuki ronde kedua, kedua petinju terus melancarkan pukulan keras. Holyfield yang licik dan berpengalaman, saat Tyson menyerang, terus menggunakan taktik kotor untuk menekan Tyson. Pukulan keras bagaikan badai, juga diredam oleh trik liciknya satu persatu. Swinging the best fight Tyson. He can te fight inside Mike I don't think. Tyson but was watted off nicely by Holiday. Before smart boxing. Fighting to fight. I'll tell you what the criminal for it. The mic was hurt if by any liquid shot. Culmination wild match fight Tyson good defensive. Taktik again something on your own. Saat Tyson melawan Holyfield, bisa dibilang dia bertarung dengan sangat agresif. Dan Holyfield, untuk menahan Tyson, dalam serangan awal yang nekat itu, juga meningkatkan otot tubuhnya dalam latihan sehari-hari, dikombinasikan dengan penekanan taktis, berpikir untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pertandingannya. Sementara Tyson mendekam di penjara selama beberapa tahun, baik kecepatan maupun ledakannya, tidak bisa dibandingkan dengan masa jayanya, meskipun sebelumnya mencetak 4 kemenangan beruntun. Tetapi ikan kecil itu belum bisa dianggap sebagai petinju top. Jadi pertandingan melawan Holyfield adalah ujian sebenarnya bagi Tyson. As Holyfield the counterpunch of the sweaty dish.
I tell you to counter off your miss. We will see what happens here around 4 to time. Tikus harus mencari cara untuk merobek bagian tengah dari dalam. Dia tidak bisa mendekati Vanderclean, memanaskannya dalam pertukaran ini. Dia memulainya, hit Tyson membawa Holyfield ke cahaya. Oh! Holyfield terus maju. Benar-benar seorang jenius. Pukulan kiri itu tidak membiarkan ketat dalam pertandingan berikutnya. Lao Huo akhirnya mengeluarkan taktik, tidak hanya menggunakan pelukan dan terus-menerus membenturkan kepala ke Tyson. Jangan lihat Lao Huo botak, tapi rambut seperti ini paling mematikan, hampir sekeras bola baja. Ini membuat suka beradu kepala dengan keras. Tyson, pada saat ini menjadi harimau yang giginya dicabut, dulu menggunakan lubang api dan pukulan ilusi. Tidak ada tempat untuk ditampilkan dalam pertandingan ini. Bagus menonjol Anda tidak dapat beralih sisanya. Cepat waktu pulang saat masuk ke sana oleh 5 Tyson. Tapi itu tombak, dan klub yang datang suci 3. Kali dia harus kembali ke ritmenya lagi. Kota ini masih Bobby dan menenun. Itu masih mengacaukan Tyson. Itu menjaga tubuh modern dan kaki kiri ke dagu mereka. Apa yang harus menjadi perhatian ini? Dan bagus. Mari kita mulai lapangan suci kesempatan sekarang. Vander terluka. Di sini oleh Mike Tyson. Kiri atas luka yang mengirim. Wajah-wajah suci memaksa pukulan keempatnya. Untuk sekali dalam 46 oleh pertarungan Tyson bersama kita Tyson. Menyelesaikannya adalah melawan waktu. Di bawah kendali peringkat kita akan mengatakan jika itu lencana benar. Itu dikaitkan oleh suci jelas Tyson dan bahkan, sebagai jangkauan dia harus menggunakannya sebagai. Ini mengambil kaki dari barang-barang kekuatan. Pertandingan memasuki ronde ke-6. Sudut mata Tyson sudah terkena benturan keras dari kepala besi Huo Sifu. Namun, wasit memilih untuk mengabaikannya lagi. Keberpihakan wasit justru membuat Huo semakin merajalela. Berbagai tindakan kecil dan taktik di tepi ring terus bermunculan dalam pertandingan ini. Ditambah lagi, di luar ring, seluruh penonton yang menyaksikan pertandingan terus menyemangati Huo Sifu. Yang Tyson sangat marah. Ada pepatah lama di dunia tinju, jika ingin mengalahkan Tyson, cara terbaik adalah membuatnya marah. Pertandingan ini adalah bukti terbaiknya. Taktik Huo Sifu benar-benar berhasil. Selanjutnya, Tyson menjadi gelisah. Penampilannya juga semakin terburu-buru. Dia tidak lagi memiliki strategi dan perencanaan seperti dulu. Dia tak lagi punya strategi matang seperti dulu. Baik pukulan maupun langkah kakinya mulai terasa berat dan berantakan. Dia hanya ingin memukul telak Razor Rudok dan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Terlihat dia menahan pukulan Razor Rudok dan menyerang seperti binatang buas yang mengamuk. Namun semua gerakan ini justru sesuai dengan rencana licik Razor Rudok. Tyson yang menyerbu ke arahnya ini memungkinkannya melancarkan pukulan counter yang membuatnya terkenal. Pukulan ini hampir membuat Tyson terlempar keluar ring. Like a champion, like the overarching warrior. Tereu. Let you know. Tepat setelah ronde berakhir, Tyson sekali lagi menunjukkan ketidakpuasannya kepada wasit, namun sekali lagi diabaikan oleh wasit. Pertandingan berlanjut. Tyson dengan amarah menyeret tubuhnya yang lelah ke atas ring untuk menghadapi serangan ganda dari Razor Rudok dan wasit. Sebelum pertandingan saat itu, perusahaan taruhan memberikan odd 25-1 untuk kekalahan Tyson. Jika Tyson kalah, semua orang akan mendapatkan keuntungan besar. Razor Rudok memiliki teknik yang komprehensif dan serangkaian cara untuk melawan Tyson, termasuk pelecehan psikologis dan fisik, ditambah lagi dengan dorongan dari wasit. Saat ini, Tyson seperti anak kecil yang dibuli, merangkul, menanduk kepala, menabrakkan bahu. Semua taktik kotor itu digunakan habis-habisan oleh Holyfield. Taktik yang dirancang dengan cermat, secara bertahap menghancurkan pertahanan Tyson. Meskipun wasit sudah memperingatkan, selama Holyfield tidak dikurangi poinnya, Holyfield tidak akan menanggung konsekuensi apapun. Ini membuat Holyfield semakin tak terkendali. Saat ini, Tyson semakin gelisah. Holyfield tahu momennya akan segera tiba. Kecerdasan dalam pertarungan ini, kecerdasan tidak terintimidasi. Jauh dari beberapa, dan dia mendikte penari. Perlahan, parah, dan aku akan memberitahumu. Bertarung dengan kecepatan yang begitu kredit dan kamu adalah bagian dari. Itu maksudku. Tyson benar-benar unggul tapi itu tidak berjalan sesuai rencana. Dan Tyson tampak lebih putus asa. Jangan membangun diri Anda ahli bedah plastik. Dokter. Ira menjebak perkenalan menuju dapur. Meninggalkan pertempuran, seorang Vander telah mampu melakukan strategi di tempat lain. Dan itu memberi mereka berencana melakukan pekerjaan yang bagus di setidaknya bertarung dengan benar. Benar datang dari musim dingin. Mike mencoba untuk kembali ke percakapan selesai. Para bandar ada di. Tyson bingung, frustrasi, dia melepaskannya. Kejayaan di sana, tapi ya ampun.
Dia tidak bertarung habis-habisan jika itu masalahnya, dia kelelahan di sini. Ini Tyson, orang yang terlihat lelah bukanlah apa-apa dalam pertarungan. Dan dia tidak siap untuk bertarung, mungkin ini kebalikan dari sebelumnya. Ya ampun, Tyson yang berbeda, itulah yang ingin kita lihat. Ya, kita mendapatkan yang buruk. Terkena 4 pertarungan sebelumnya sejak penjara, siapkan 40. Penulis di seluruh negeri. Ini tipeku untuk apapun yang terjadi di sini. Itu berakhir, menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tidak dia kerjakan habis-habisan. Dia mendapatkan istirahat yang baik. Pukulan di kepalaku naik dan kamu sedikit lelah. Ya ampun, bangun. Selalu dilakukan di masa lalu, alat apa yang dibawa ke penerbangan. Dan dia mungkin akan sampai di sini, lihat Toto bagus ini. Tepat di sini, mikrofonku cukup aktif. Lihat pemukul dan berguling dengan tangan kanannya. Mulai lagi mencoba mengulangi. Turun menjadi 6-2 tepat sebelum pertarungan. Sangat berguna. Oh, keduanya Oh, pukulan lurus kanan oleh dia lebih baik berharap yo. Dia mendapat banyak perhatian, Mike akan kembali dan sekarang hanya mencari perahu, bukan pertarungannya. Petinju itu mencoba mendaratkan satu pukulan besar. Dan itulah teka-teki yang menenggelamkan ronde. Dan berharap kamu mendapatkan pukulan ko itu. Bantal suci dan pil buruk atau suci. Melihat aku tidak tahu berapa banyak mereka memberi favorit. Datang pantat yang ada di kepalaku tetapi begitu banyak yang aku miliki begitu banyak. Bahwa itu sampai pada titik di mana kamu, entah kamu bisa menjatuhkan siapapun pada dirimu sendiri. Omong kosong ini benar-benar masuk ke kepalaku pada pukul 3, dan 1 setiap ronde, dan kamu hanya bisa mendapatkan ungu kerajaannya. Itulah 3 peternakan untuk pergi. Saat pertandingan memasuki ronde ke-10, luka di sudut mata Tyson semakin parah, dan secara tidak langsung memengaruhi kekuatan. Namun, binatang buas yang tidak mau menyerah ini, masih mengandalkan semangat juang bawah sadarnya, meluncurkan serangan seperti air bah ke Razor Rudok. Namun, saat ini Rudok yang tajam, sudah mencium aroma kematian, jadi dia mengaktifkan mode mengamuk. Sebuah pukulan tangan belakang yang akurat dan mematikan, tidak hanya menyebabkan kerusakan parah pada Tyson, membuat Tyson benar-benar menjadi pasif, diikuti oleh serangkaian pukulan kombinasi seperti hujan, membuat Tyson hampir terjatuh. Namun, ketahanan Tyson sangat baik, bahkan dalam situasi seperti itu, dia akan memilih untuk menerima pukulan. Tidak akan memeluk seperti lawannya. Dengan demikian, Tyson mengandalkan satu napas, terus bertarung dengan Rudok hingga akhir ronde. Pertandingan memasuki ronde ke-11. Saat ini Rudok sudah memegang kendali. Holyfield tampak percaya diri melihat Tyson yang terengah-engah. Akhirnya Holyfield memutuskan untuk menghabisi Tyson. Founder Holyfield terus memukul bagian belakang kepala Tyson. Dia punya bantalan untuk memberitahunya, karena dia siap untuk bertarung. Mari kita bicara dengannya untuk memberitahunya sendiri. Seseorang dan Holyfield adalah, pada saat ini, sang monster yang dulu tak terkalahkan, terjatuh di hadapan Holyfield, karena taktiknya, menjadi kekalahan kedua dalam karirnya. Setelah pertandingan ini, semakin banyak orang mulai membela Tyson. Inilah mengapa Holyfield memenangkan pertandingan, tetapi tidak mendapatkan rasa hormat yang seharusnya. Sementara Tyson kalah dalam pertandingan, namun menjadi ikon tinju. Selanjutnya, kedua belah pihak memutuskan untuk bertarung lagi, yang kemudian memicu insiden gigitan telinga yang mengejutkan dunia.